Pada 14 purnama peninggalan bulan Cina di bulan 4 ake anta. Seni tari di Pulau Bangka merupakan akulturasi dari dua budaya mayoritas di pulau ini. Bangsa Melayu dan Tionghoa merupakan dua suku mayoritas tersebut. Ada beragam seni tari tradisional dan kreasi di Pulau Bangka. Para pelaku seni atau pelestari seni di pulau ini mendirikan sanggar tari untuk melestarikan seni tari agar tetap lestari di bumi serumpun sebalai. Sang pengembang. Ketika saya tamat kuliah, saya udah harus 98 tuh saya diminta untuk buka sanggar karena kebutuhan pada saat itu orang Bangka kan belum begitu ini ya, sanggar masih sedikit, paling-paling 2 atau 3. Saya diminta untuk ikut festival Sriwijaya dan penarinya saya ngambil anak-anak kampung di sini awalnya. Kemudian yang mengurus ini ya, ini sejarah ya, yang megang sanggar Bulu Perindo ini Uda Yamin namanya. Apa-apa artinya saya tidak tahu, karena daripada apa sih arti sebuah nama, yang penting saya harus ada sanggar untuk mengikuti festival di Sriwijaya. Nah awalnya di situ, tarinya itu perkembangannya karena saya lihat tertarik dengan budaya Cina juga, dengan kipasnya, dengan baju Cina ya gitu. Jadi mengalir aja begitu tarian ini. Kalau ke depan ini, saya pikir udah bagus ya. Ketimbang dari yang saya tamat kuliah itu kan saya nggak betah di sini. Nah, ketika proses sudah mulai ya, terutama dipegang sama Ibu Pupung itu udah banyak kemajuan sekali. Dan itu membuat saya juga agak-agak oke, kita bekerja sama untuk membangun tarian di sini. Saya lupa ya, tapi sering juga mendapat penghargaan sering ya. Untuk tari juga sering dapat juara-juara. Dulu ada Serumpun Sebalai, ya. Tapi saya tidak akan melewati itu, biar aja, tapi itu proses ya. Semua itu saya anggap baik dan buruknya itu semua proses. Dan apapun kemajuannya juga proses. Nah saya kemudian seperti yang tadi dilihat itu, penariannya saya memang lebih suka mendidik anak-anak kecil itu. Bukan untuk menjadi seorang penari balet, bukan. Tapi untuk kecerdasan otak kanan mereka, otak kiri. Dan saya memperhatikan mereka. Kalau saya dengan gerak ini ketika bergerak, ini tentang tari ya, ketika dia bergerak, dia bergerak dengan musik. Nah itu loh, dari otak kanan kirinya sangat berkembang, keseimbang tubuhnya. Dan saya tidak pernah bercita-cita mereka jadi penari balet, bukan. Itu aja untuk merangsang anak-anak gitu. Belajar syariat, tarekat, marifat, hakikat, ismah penuh, mampu terakhir.
tari sambut itu adalah, namanya juga tari sambut ya, tari penyambutan. Nah kemarin itu kebetulan tari sambut untuk tamu. Jadi biasanya tamu-tamu kehormatan atau pejabat yang hadir atau dalam pembukaan acara-acara resmi, nah itu biasanya ada tari sambut. Nah kebetulan kemarin yang kita bawakan sesuai dengan permintaan juga, itu tari yang terbaru dari Kota Pangkal Pinang. Aturannya sih penarinya 7 ya. Terciptanya tari itu dari tarian-tarian tari sambut yang sebelumnya itu sudah ada. Jadi biasa kita mulai berkembang lagi, kemudian ada perubahan-perubahan yang perlu dirubah lagi, diperbaikin seperti itu, disesuaikan dengan kondisi pada saat ini. Dan kalau saya baca ya, yang saya baca tari Mayang Pinang itu pangkal kemenangan. Jadi disitulah menunjukkan bahwa Pangkal Pinang pangkal kemenangan ya. Sebenarnya saya bukan orang Bangka asli, tapi karena saya sudah masuk di wilayah Bangka, jadi mau nggak mau saya harus tahu betul apa sih budaya di Bangka ini. Gitu. Jadi berawal dari hobi sih sebenarnya. Hobi awalnya dari make up ngerias-ngerias. Nah pada saat rias pengantin itu ada permintaan untuk pengisi acaranya itu dari tarian. Dari situ saya berpikir loh kenapa saya tidak membuat sanggar, sementara dulu saya seorang penari. Nah dari situ saya membuat sanggar. Awalnya pada tahun 90-an, 98 ya. Tapi eksisnya sanggar sendiri, karena kan kita membuat sanggar nggak bisa langsung penuh dengan alat musik segala macam, karena propertinya pasti banyak. Nah makanya tahun 2005 itu awal dari sanggar itu mulai bisa dibilang mengukir prestasi. Sebenarnya hambatannya kurangnya perhatian dari ini ya, dari pemerintah sebenarnya. Karena wadahnya itu hampir tidak ada. Kalau dulu ada festival Serumpun Sebalai, sekarang nggak ada lagi. Disitulah sebenarnya ajang dari sanggar-sanggar itu untuk unjuk kebolehannya, untuk berkreasi. Nah, di situ kan ada festival, jadi dilombakan, terus kemudian juaranya itu akan dikirim ke Taman Mini. Ada parade tari Nusantara, biasanya dikirim ke situ. Harapannya ada wadah yang lebih memadai lagi ya. Terus kemudian ada, saya nggak tahu boleh nggak kompetisi ya, kompetisi dalam arti ini ya. Sebenarnya ada festival seperti dulu, supaya lebih kreatif lagi ya, karena kalau seni itu kan sebenarnya mahal ya. Kita nggak bisa dibeli dengan uang sebenarnya, itu kepuasan tersendiri. Tapi kadang-kadang kurang adanya perhatian gitu. Jadi sebenarnya saya suka anak-anak kumpul terus kemudian nari. Jadi sekarang ini kan sanggar saya buka memang khusus free, jadi tidak dipungut biaya. Ya, karena saya pengen anak-anak itu memang bisa mengembangkan bakatnya, khususnya di bidang tari dan musik, karena musik adalah musik pengiringnya.
Begagit itu merupakan tarian kreasi yang ide garapannya dari lokalitas yang ada di sini gitu. Jadi Dayang Begagit itu adalah seorang perempuan, beberapa perempuan ya. Begagit itu kan artinya bercanda gitu ya. Jadi itu menggambarkan remaja-remaja perempuan yang sedang beraktivitas dan sambil bercanda-canda gitu. Nah, itu merupakan gerakan, ada gerakan komikalnya karena judulnya tadi Begagit ya, artinya Begagit itu bercanda dan itu merupakan gambaran kegembiraan dari remaja-remaja tersebut. Nurun imuli kejati suara di Kalau untuk jenis tariannya, tari Dayang Begagit ini merupakan tari kreasi. Tari kreasi bukan modern, bukan juga kontemporer. Karena ini masih gerakannya masih tradisi tetapi dikembangkan menjadi tari kreasi gitu. Jadi ada beberapa gerakan yang memang dikreasikan. Mulai dari gerakan tradisinya menjadi dikembangkan menjadi sebuah gerakan yang lebih atraktif lagi. Dan ini merupakan kegembiraan setelah panen. Jadi setelah panen sahang gitu ya, setelah panen sahang mereka biasanya bermain di kebun sahang itu, dan setelah panen mereka saling bercanda, saling bergembira gitu karena panen sudah selesai. hakikat marifat. Kalau tarian ini sebetulnya dihitung baru ya, karena ini merupakan tarian kreasi, bukan tari tradisi. Tetapi tari kreasi itu berpijak ke tradisi. Dari gerak-geraknya masih mengacu kepada gerak-gerak tari Melayu, tradisi Melayu. Khusus Dayang Begagit itu sebetulnya tidak ada akulturasinya. Ini murni untuk Melayu. Tetapi sepengetahuan saya, pengamatan saya, di Bangka Belitung ini banyak tarian yang akulturasi dari budaya Melayu dengan budaya Tionghoa. Salah satu contohnya adalah tarian Fangin Tongin Jitjong. Itu ada tarian seperti itu. Ada juga tarian yang lain yang menggambarkan sembahyang dari warga Tionghoa ketika mau sembahyang kubur. Itu juga ada. Nah, menurut saya akulturasi budaya ini sangat berpengaruh di Kepulauan Bangka Belitung, karena antara budaya Melayu sama budaya Tionghoa itu saling membaur. Bahkan yaitu tadi ada istilah Fangin Tongin Jitjong. Artinya Melayu dan Cina itu sama saja, tidak ada perbedaan. Kalau untuk pelestarian kita sudah mencoba upayakan dari 4 pilar ya. Ada pengembangan, pelestarian, pemanfaatan, dan pembinaan. Dan itu kita sudah coba pembinaan untuk memfasilitasi seluruh pelaku seni yang ada di Bangka Belitung untuk melakukan aktivitas seni, misalnya pementasan. Kita akan coba fasilitasi mungkin berupa untuk fasilitas tempat pertunjukannya, atau mungkin untuk honor dari penarinya, atau membantu untuk konsumsi gitu, supaya mereka tetap hidup. Walaupun sebetulnya kalau untuk pelestarian itu banyak sisi yang harus kita lakukan. Nah, salah satunya mungkin diadakannya festival. Dan insya Allah untuk tahun ini kita akan kembalikan festival Serumpun Sebalai yang mungkin
beberapa tahun yang lalu iya, dan udah beberapa tahun ke belakang ini tidak dilaksanakan. Ajang Festival Serumpun Sebalai ini menjadi ajang silaturahmi, ajang untuk sharing ya dari pelaku seni yang ada di Bangka Belitung, karena setiap kabupaten itu akan berkumpul di satu tempat dan mereka akan sharing. Dan kita juga biasanya sebelum kita festival itu kita adakan workshop dulu supaya mereka menambah pengetahuan dan ilmunya. Yang sudah terdokumentasi di kami itu ada ratusan, ya, ada sampai 800-an, belum sampai 1000. Tetapi hanya beberapa yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, karena kita juga ada penetapan ya, bukan hanya cagar budaya yang ditetapkan menjadi cagar budaya, tetapi dari tarian, dari kuliner itu bisa ditetapkan juga menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, salah satunya kalau tarian itu tari tradisi, ada tari kedidi gitu. Itu sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya warisan budaya tak benda itu khususnya dari tarian itu lebih banyak lagi yang bisa diusulkan penetapannya. Nah, untuk sementara ini hanya kedidi, serimbang gitu ya, dan ada beberapa lagi yang dari Bangka Selatan. Kalau untuk seni tari Bangka Barat itu udah ada serimbang, ada kedidi. Kalau untuk tarian masih sedikit ya, masih minim. Kalau di Bangka Selatan juga ada 2. Di Bangka untuk saat ini tarian belum. Dari Belitung ada tari beripat bergong. Nah, ada beripat bergong, terus dari Beltim juga ada. Ya kalau misalnya untuk tarian yang sudah ditetapkan jadi warisan budaya, itu belum banyak sih. Nah, itu PR kita ke depan. Tetapi karena tarian itu masih untuk tradisional itu masih ini ya, belum banyak di kita, yang harus kita gali lagi karena itu ada kajiannya. Kalau kajiannya tidak kuat, kita juga nggak bisa lanjut sampai ke sidang. Teman-teman pelaku seni, kita harus tetap berbuat, tetap berkarya, karena kalau bukan kita siapa lagi? Kita cintai budaya Bangka Belitung oleh kita dan dilakukan oleh kita, berkarya dari kita untuk Bangka Belitung.